350 tahun lamanya, Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad. Bangsa Indonesia tidak lagi mengenali negerinya sendiri dan tidak lagi memikirkan kepentingan bersama. Belanda sudah berhasil memecah belah persatuan, mencerai-berai bangsa Indonesia ke dalam kelompok-kelompok kecil yang lemah. Belanda tak pernah menyangka bahwa kebijakan politiknya itu justru menjadi tonggak awal kebangkitan bangsa Indonesia untuk bersatu melawannya. Pada masa itu, untuk keperluan pendidikan pemerintah Hindia Belanda bahkan mendirikan gedung-gedung sekolah. Salah satunya ialah Gedung Stovia yang ada di Batavia. Banyak pemuda Indonesia yang memanfaatkan kesempatan ini untuk menempuh pendidikan sehingga lahirlah pelajar-pelajar. Banyaknya pemuda Indonesia yang mendapatkan pola pendidikan barat justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Buah dari pemikiran itu, Sutomo mendirikan sebuah organisasi pemuda bernama Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 yang kemudian diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Gaungnya terdengar hingga seluruh tanah air dan menginspirasi lahirnya organisasi-organisasi dan partai-partai baru. Tri Korodarmo yang diprakarsai oleh Satiman Wiryo Sanjoyo yang kemudian berubah nama menjadi Yong Java. Dari timur lahir Jong Ambon, Jong Celebes, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi. Sementara itu, tokoh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda juga tidak ketinggalan membuat pergerakan. Pengaruh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda terhadap pergerakan kebangsaan di tanah air ternyata sangat amat besar, terutama melalui majalahnya yang bernama Indonesia Merdeka. Assalamualaikum Mas, makan Mas. Waalaikumsalam. Emang lagi ada berita hal apa sekarang? Ini ada majalah dari organisasi perhimpunan Indonesia. Mas, kita baru aja menerbitkan majalah yang berjudul Indonesia Merdeka. Saya. Baik, terima kasih. Matur suwun nggih Mas. Sami-sami, Mas. Selanjutnya. Mas, Oh, iya mas. ini ada majalah singkatannya lagi hangat di Belanda. Apa itu mas? Ya mas. Coba dibaca. Oh, ini dari orang-orang Indonesia di Belanda mas. Betul. Wah, yang di Belanda itu semangat mas dengan persatuan Indonesia. Iya. Apalagi kita mas, kita harus segera membahas untuk kemajuan Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus ada pergerakan yang berarti. Kita harus memajukan bangsa Indonesia agar merdeka. Mas, bagaimana kalau kita adakan pertemuan untuk membahas kemajuan Indonesia mas? Wah, setuju banget, Fer. Isi majalah tersebut memberikan dorongan semangat kepada organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada waktu itu yang masih bersifat kedaerahan. Mereka kemudian sepakat untuk mengadakan Kongres Pemuda Indonesia pertama. Pada 15 November 1925, diadakanlah pertemuan yang dihadiri oleh Jong Java, Jong Sumatranenbon, Jong Ambon, Jong Bataksbon, pelajar Minahasa, Sekar Rukun, dan peminat perorangan untuk membentuk panitia Kongres Pemuda pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara yang telah sampai di tempat kami. Pada kesempatan kali ini, saya mengumpulkan perwakilan dari setiap organisasi kepemudaan guna untuk membahas masa depan bangsa Indonesia. Akhir-akhir ini, saya membaca sebuah majalah dari Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda. Setelah saya membaca majalah itu, saya memiliki tekad yang besar untuk dapat membuat sebuah pergerakan di Indonesia agar Indonesia mendapatkan kemerdekaannya. Beberapa waktu yang lalu, saya juga membaca majalah tersebut. Di dalamnya terdapat gerakan persatuan yang harus menjadi motivasi kita juga. Kita harus ada perubahan pada bangsa ini agar lebih baik lagi.
Benar sekali. Persatuanlah yang akan menjadi senjata kita untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Mereka tahu bahwa kelemahan kita adalah kita dapat terpecah belah menjadi kelompok-kelompok kecil. Satu-satunya senjata adalah persatuan yang dapat membawa kita terhadap kekuatan yang besar bagi mereka. Setelah kita tahu bahwa persatuan adalah senjata, lantas bagaimana cara kita untuk mempersatukan pemuda bangsa Indonesia? Karena yang hadir dalam pertemuan ini adalah organisasi-organisasi pemuda yang ada dan merupakan organisasi yang bersifat ke daerah. Kita harus menyamakan dalam visi dan misi untuk mencapai cita-cita bersama. Menurut saya, hal ini adalah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Saya sudah memikirkannya sebelum melakukan pertemuan ini. Saya rasa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat sebuah kongres pemuda yang nantinya di sana kita akan mempersatukan setiap pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Yang nantinya kongres pemuda akan menjadi wadah organisasi kepemudaan di Indonesia yang dapat menggerakkan pemuda untuk mencapai kemerdekaan. Saya sangat setuju tentang itu. Baiklah, mari kita bentuk panitia untuk mengurus segala sesuatu terkait kongres ini. Betul, kita harus membentuk panitia terlebih dahulu. Mari kita bentuk panitia ini. Panitia harus terdiri dari beberapa susunan, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pembantu panitia. Susunan ini saya susun berdasarkan dari peserta yang hadir pada kali. Itu usulan saya. Alangkah lebih baik jika ketua panitia adalah Muhammad Tabrani. Dikarenakan saudara Tabrani merupakan orang pertama yang menugaskan kongres pemuda ini. Dengan dasar itu, dipastikan saudara Muhammad Tabrani sudah memiliki dasar pemikiran yang kuat tentang pelaksanaan. Saya setuju. Saya usul saudara Sunarto menjadi wakil panitia kongres ini. Selain itu, saya juga akan menjadi pembantu panitia. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Lebih baik lagi jika saudara-saudara sekalian ikut mengajukan diri agar mempersingkat waktu. Ya, benar sekali. Baik, saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Tinggal saudara sekalian otomatis langsung ke panitia pembantu. Siap. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah mengajukan diri untuk menjadi panitia. Saya mohon kerjasamanya. Semoga apa yang kita cita-citakan bersama akan segera tercapai. Amin. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita koordinasikan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kepanitiaan yang sudah terbentuk itu bekerja secara sukarela. Selama berbulan-bulan, mereka bekerja keras untuk suksesnya kongres yang mempunyai tujuan sangat mulia. Tujuan kongres ini adalah menggugah semangat kerjasama antar organisasi pemuda di tanah air untuk meletakkan dasar persatuan Indonesia. Berkat kerja keras dan kerjasama mereka pada awal tahun 1926, telah berhasil disusun acara kegiatan dan jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, akhirnya kita sudah sampai pada titik ini. Dengan segala kerja keras kita untuk mengurusi segala kepentingan Kongres Sumpah Pemuda ini, akhirnya kita sudah sampai pada rapat yang akan diselenggarakan pada hari ini. Hasil dari rapat pertama hingga rapat yang akan kami selenggarakan pada hari ini akan dibacakan oleh Ketua Panitia Kongres Sumpah Pemuda, yakni Muhammad Tabrani. Kepada saudara Tabrani, dipersilakan. Oke, terima kasih saudara Jamaluddin untuk kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah melewati banyak sekali segala macam rintangan dan halangan untuk menyusun kegiatan kongres pemuda yang pertama ini. Saya mengucapkan rasa syukur juga terima kasih kepada para panitia. Dengan ini saya akan membacakan hasil rapat koordinasi Kongres Pemuda pertama. Kongres Pemuda pertama akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Acara pokok yang direncanakan dalam kongres nanti adalah ceramah. Mereka yang akan tampil sebagai pembicara masing-masing adalah Sumarto,
Badar Johan, Muhammad Yamin, Paul Pirianton, Jaksel Dipuro, dan Yonastin Adam. Pokok-pokok materi yang akan diceramahkan adalah meliputi masalah persatuan bangsa Indonesia, kedudukan dan peran wanita dalam masyarakat Indonesia, dan peran agama dalam gerakan persatuan bangsa Indonesia. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang kurang dalam penyampaian saya. Saya menambahkan setiap ceramah diikuti dengan pandangan umum. Para peserta diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, ulasan, atau pertanyaan. Terima kasih untuk tambahannya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Semoga apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kelanjutan dari pertemuan itu adalah terselenggarakannya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926. Dalam kongres ini diusulkan untuk diadakan fusi atau peleburan dari banyaknya organisasi pemuda di tanah air untuk menyatukan visi. Kongres Pemuda pertama akhirnya dapat dilaksanakan, dan sesuai dengan rencana, pembukaan dilaksanakan pada 30 April 1926 dan berakhir pada tanggal 2 Mei 1926. Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari organisasi kepemudaan yang ada, tetapi karena undangan yang disebar itu memang terbatas, Kongres Pemuda pertama itu hanya dihadiri 100 orang. Di antara undangan yang hadir itu terdapat pula Visben, seorang komisaris kepala adalah dalam rangka memantau jalannya kongres. Belanda sangat khawatir kalau kongres tersebut dijadikan ajang untuk mengecam segala kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 2 Mei 1926 berakhirlah acara ceramah dan tanggapan-tanggapan dari peserta sidang. Acara kemudian dilanjutkan dengan sidang panitia perumus. Untuk hadirin, izinkan saya menyampaikan usulan saya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Melayu. Baik, terima kasih saudara Yamin atas usulannya. Saya setuju dengan poin 1 dan 2 karena sudah menggunakan istilah bahasa Indonesia. Namun kenapa tidak dengan poin 3 yang menggunakan istilah bahasa Indonesia? Bagaimana jika poin 3 diubah menjadi ketiga? Putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, saya setuju dengan usulan tadi. Lebih baik kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Saya masih keberatan atas usul perubahan itu. Saya tetap dengan usulan saya yang menggunakan istilah bahasa Indonesia pada poin yang ketiga. Baiklah, walaupun rumusan belum dapat diselesaikan, Kongres Pemuda pertama harus ditutup sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun. Walaupun begitu, saya sampaikan bahwa Kongres Pemuda pertama ini telah berhasil dan dapat menjadi titik tolak bagi Kongres-Kongres Pemuda berikutnya pada tahun-tahun yang akan datang. Kongres Pemuda pertama ini merupakan cetusan kebulatan tekad bagi para angkatan muda untuk merintis terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Tetaplah bersatu untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Saya akhiri pertemuan kongres pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Rintisan yang telah dilakukan oleh M. Tabrani dan kawan-kawannya ternyata tidak sia-sia. Sebab, gagasan untuk menyelenggarakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua segera bergaung. Gagasan itu muncul dari Sugondo Joyo Puspito, pemimpin Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau sering disebut PPPI. Sugondo Joyo Puspito yang memimpin PPPI dari tahun 1927 berhasrat melanjutkan kegiatan yang telah dirintis oleh M. Tabrani dan kawan-kawan dengan mengadakan Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Jadi begini Bung sekalian, saya berpikiran untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Karena saya rasa visi dari Kongres Pemuda yang pertama belum juga tercapai sampai saat ini. Apakah Anda sudah pernah memikirkan ini sebelumnya, Bu? Tentu saja, Bu. Saya sudah memikirkan hal ini sejak Kongres Pemuda yang pertama.
Saya tahu bahwa hal ini akan berlanjut. Jika dilihat dari terlaksananya Kongres Pemuda pertama, memang harus dilakukan Kongres Pemuda kedua, karena ada beberapa yang belum mencapai kesepakatan. Selain itu juga banyaknya peserta yang belum memenuhi target kita selama pengadaan kongres bisa menjadi bahan evaluasi kita untuk pelaksanaan Kongres Pemuda yang kedua. Pelaksanaan Kongres pertama harus kita apresiasi, karena pelaksanaannya telah memberikan dobrakan untuk persatuan Indonesia. Saya setuju. Sebelum kita melakukan evaluasi terhadap Kongres Pemuda yang pertama, kita perlu memberikan selamat kepada Tabrani dan juga kawan-kawannya yang telah bekerja keras pada Kongres Pemuda yang pertama. Hal ini juga yang membuat saya berhasrat untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan saya juga memohon bantuannya kepada Bung sekalian untuk diadakannya Kongres Pemuda kedua ini. Mungkin bisa dimulai dari membicarakan hal ini lebih dalam lagi. Baiklah, saya yakin Bung sekalian ini juga mempunyai pemikiran yang sama akan hal ini. Langkah selanjutnya, mari kita bentuk panitia Kongres Pemuda kedua. Sebelum membentuk panitia, menurut saya alangkah baiknya kita menghubungi tokoh-tokoh yang memiliki Menurutmu siapa yang sesuai? Sunario dan Sunarto. Ya, saya juga setuju dengan Sunario dan Sunarto. Tapi selain itu, saya rasa kita perlu menghubungi Sunarto selaku wakil ketua panitia pada Kongres Pemuda yang pertama. Saya usulkan Sunario dan Sumarto sebagai penasehat hukum pada Kongres Pemuda 2. Selain akibat beliau berdua sudah berpengalaman, Sumarto juga pada Kongres pertama memberikan gambaran yang jelas mengenai penyelenggaraan. Baik Bu, kalau begitu saya akan hubungi mereka. Assalamualaikum Bu, ini saya, Sugondo Joyo Puspito. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Jadi begini Bu, saya menghubungi sekiranya membawa kabar baik untuk Anda dan teman-teman yang ada di sana. Terutama untuk Anda dan juga Sunarto. Jadi begini, saya dan kawan-kawan yang ada di sini berencana untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan tujuan utama saya menghubungi Anda adalah untuk meminta tolong Anda dan juga Sunarto untuk membantu kami menjadi penasihat hukum di Kongres Pemuda kedua nanti. Bagaimana, Bung? Apakah Anda bersedia? Hal ini sudah saya sering bicarakan dengan Sunario, dan hal ini sangat kami dukung jika kawan-kawan mengadakan Kongres Pemuda kedua. Jika kami dibutuhkan, kami akan selalu siap demi persatuan Indonesia yang merdeka. Baik, terima kasih jika semua merespon dengan baik, Bung. Kalau begitu, perkembangannya akan saya kabari kembali. Terima kasih, Bung. Kabar baik Bu, rencana kita didukung penuh oleh Sunario dan Sunarto. Alhamdulillah. Kalau begitu, selepas ini saya akan menuju Kini Sumarto. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk. Ada perlu apa saudaraku? Sepertinya sangat penting. Jadi begini Bu, saya dan kawan-kawan sekalian ingin menyampaikan beberapa hal terkait rencana kami. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya dan kawan-kawan yang lain berencana untuk mengadakan Kongres Pemuda yang kedua. Dan yang kedua, kedatangan saya ke sini bertujuan untuk meminta saran dan juga evaluasi dari Bung Sumarto karena Bung ini adalah wakil ketua panitia pada Kongres pertama sebelumnya. Sangat saya dukung hasrat teman-teman semua dan pasti akan saya dukung sepenuhnya. Terima kasih Bu. Ada beberapa hal yang harus guys bawahi. Sebelum Kongres pertama pada tahun 1926 kemarin, kita mengalami kendala, yaitu menyebarkan undangan ke seluruh organisasi pemuda yang ada. Padahal pada saat itu hanya terdapat 100 anggota peserta kongres. Jadi, jika ingin melaksanakan kongres kedua, kita harus menyebarkan undangan tersebut seluas-luasnya agar tersampaikan ke telinga seluruh anggota organisasi pemuda yang ada. Baik Bu, saya terima akan masukan itu. Pada kongres pertama, ada beberapa yang belum terselesaikan tentang argumentasi tentang konsep rumusan yang disampaikan oleh Muhammad Yamin dan juga Muhammad Ibrahim.
Konsep rumusan itu membahas tentang bahasa persatuan, yaitu Melayu dan bahasa Indonesia. Ini sangatlah penting untuk persatuan dan juga kesatuan kita. Jadi, saya sarankan untuk menghubungkan Muhammad Yamin terlebih dahulu. Baik, kalau begitu nanti saya akan menghubungi Muhammad Yamin terkait hal itu. Terima kasih, Bu. Ya, sama. Berkat usaha yang gigih dari Sugondo Joyo Puspito dan kawan-kawan pada bulan Juni 1928, berhasil dihimpun 8 organisasi pemuda dan 1 organisasi pelajar untuk mengadakan pertemuan dan musyawarah. Organisasi-organisasi tersebut adalah Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batakbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Kaum Betawi, Pemuda Indonesia, dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin sekalian yang telah menghadiri pertemuan kali ini. Setiap hadirin yang datang mewakili organisasi pemuda masing-masing memiliki arti yang bermakna untuk persatuan dan kesatuan Indonesia merdeka. Kita semua mengadakan pertemuan ini bukan tanpa latar belakang masalah, seperti yang setelah saya cantumkan pada surat undangan yang sudah disebarluaskan, bahwa pertemuan kali ini bertujuan untuk membahas mengenai perencanaan pengadaan Kongres Pemuda yang kedua. Oleh karena itu, saya mohon kepada hadirin sekalian, waktu dan tempat digunakan dengan sebaik-baiknya. Baik, kepada para hadirin dimohon untuk menyebutkan nama dan juga nama organisasi yang diwakilkan. Perkenalkan, Bung sekalian, nama saya Sugondo Joyo Puspito, perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Saya Joko Marsaid, perwakilan dari Jong Java. Saya Royani, perwakilan dari Kaum Betawi. Kenalkan, saya Anda Syafudi, perwakilan dari Jong Batakbon. Saya Lamina, perwakilan dari Jong Ambon. Saya Sebut dari perwakilan organisasi Jong Celebes. Saya Koco Sumpono, mewakili organisasi Pemuda Indonesia. Saya Johan, mewakili dari organisasi Jong Islami Tenbon. Ambo Muhammad Emi, perwakilan dari Jong Sumatera Tenbon. Baik, terima kasih kawan-kawan. Di sini tercatat telah hadir perwakilan dari 9 organisasi yang akan membawa Indonesia menuju persatuan dan kesatuan di masa depan. Baik, Bung sekalian, saya usulkan untuk pembahasan pertama kita adalah mengenai panitia Kongres Pemuda kedua, karena panitia ini yang nantinya akan mendukung pemberlaksanaan dari Kongres Pemuda kedua. Baik, untuk susunan panitia kita sesuaikan saja dengan organisasi yang ada di sini sekarang. Saya sudah menyusun beberapa komponen kepanitiaan terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara, pembantu 1 sampai dengan 5 dan juga penasehat yang akan kita ambil dari Perhimpunan Indonesia di negara. Mohon usul, Bung, saya memiliki hasrat yang sangat tinggi pada Kongres Pemuda kedua ini. Oleh karena itu, saya izin untuk mencalonkan diri sebagai ketua panitia Kongres Pemuda kedua. Setuju. Saya siap menjadi wakil ketua panitia. Saya siap menjadi sekretaris. Saya siap menjadi bendahara. Baiklah, secara berturut-turut saya sebutkan untuk pembantu 1 sampai dengan 5 yaitu Johan Encai, Koco Sumpono, Senduk, Jelemena, dan juga Royani. Siap. Untuk penasehat sudah kami siapkan juga yaitu Sunario, Sumarto, M. Nazif, dan Arno Manonoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Alhamdulillah kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul pada Kongres Pemuda kedua ini. Dengan semangat pemuda, saya ucapkan selamat datang di Gedung Persatuan Pemuda Katolik Jakarta. Sesuai dengan kedatangan para hadirin, izinkan saya menyebutkan organisasi yang telah hadir pada Kongres Pemuda kedua ini. Telah hadir perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Jong Java, Jong Sumatera Tenbon, Jong Islami Tenbon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Pemuda Kaum Betawi. Selain organisasi ini, juga ada beberapa organisasi yang telah hadir dan juga menjadi salah satu faktor banyaknya berdirinya organisasi kepemudaan. Di antaranya adalah Budi Utomo, Sekar Rukun, Partai Serikat Islam, Persatuan Antara Pandu Indonesia, serta pemerintah Hindia Belanda. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada
Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua ini yaitu Saudara Sugondo Joyo Puspito. Kepada Saudara Sugondo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin sekalian yang telah datang kepada pertemuan ini, dan terima kasih pula saya ucapkan karena telah mempercayakan saya sebagai Ketua Panitia Kongres Pemuda kedua. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan. Apresiasi yang besar saya sampaikan atas peningkatan yang telah dapat kita lihat bersama dari Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926, di mana pada hari ini peserta atau hadirin yang datang kepada pertemuan jauh lebih banyak antusias dibandingkan dari pertemuan yang pertama. Oleh karena itu, saya apresiasi sebesar-besarnya kepada buku sekalian, perwakilan dari setiap organisasi yang telah datang kepada pertemuan pada Kongres kedua ini. Terima kasih. Antusias yang besar ini menunjukkan bahwa pemuda-pemudi Indonesia sangat peduli akan persatuan dan kesatuan demi Indonesia merdeka. Pada Kongres Pemuda pertama tahun 1926, kita semua belum mencapai kata sepakat dan belum diputuskan rumusan dari segala hal yang dibicarakan. Oleh karena itu, kita perlu mengadakan Kongres Pemuda yang kedua demi mencapai tujuan kita bersama, yaitu Indonesia merdeka. Pada acara Kongres kedua pada hari ini akan dilaksanakan sampai esok ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Adapun beberapa kegiatan yang akan dilakukan, yaitu yang pertama, pidato mengenai persatuan dan kesatuan serta kebangsaan Indonesia yang nantinya akan disampaikan oleh Bung Yamin. Selanjutnya adalah pidato mengenai pendidikan dan kebangsaan Indonesia yang akan disampaikan oleh Purnomo Wulan, Mangun Sarkoro, dan Ki Hajar Dewantoro. Yang ketiga, akan ada pidato mengenai pergerakan Pandu Indonesia yang akan disampaikan oleh Bung Ramalan. Dan yang terakhir adalah pidato mengenai pergerakan pemuda dan persatuan Indonesia yang akan disampaikan oleh Bung Senario. Baik, itu adalah acara yang akan dilaksanakan sebelum diumumkannya hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Dengan penyampaian ini, saya resmi membuka Kongres Pemuda kedua hari ini dan esok hari. Merdeka! 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 Hadirin yang terhormat, sebelum saya membacakan hasil putusan dari Kongres Pemuda kedua, perkenalkan kawan saya, Bung Supratman. Beliau ini menciptakan lagu yang didedikasikan untuk tanah air Indonesia. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan karya seni saya untuk tanah air dan bangsa Indonesia. Karya ini berjudul Indonesia. Hadirin mohon berdiri.
Jadinya agak deketan, agak terlalu ngambang. Agak di ke bawah lagi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bang Supratman atas lagu yang diciptakannya yang sangat indah dan juga hikmat. Hadirin sekalian, berikutnya langsung saja akan saya bahas mengenai hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hasil putusan ini telah disetujui oleh seluruh pemuda yang hadir pada rapat pada Kongres kemarin. Dan saya harap hasil ini dapat diterima dengan baik oleh kalian semua. Hasil yang pertama yaitu 1. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 3. Hasil keputusan kita telah dibicarakan secara matang selama pertemuan Kongres Pemuda kedua. Jadi saya harap hasil dari putusan Kongres Pemuda kedua yang telah ditetapkan wajib untuk dipatuhi dan diikuti oleh seluruh pemuda maupun organisasi-organisasi pemuda yang ada. Terima kasih. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada Muhammad Yatin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Kongres Pemuda kedua ini, marilah kita mengucapkan Sumpah Pemuda secara bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Menjunjung bahasa persatuan. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Hadirin sekalian, itu adalah putusan dari hasil Kongres Pemuda kedua. Saya selaku ketua panitia berharap sebesar-besarnya bahwa putusan ini dapat diterima dengan baik dan disebarkan seluas-luasnya. Terima kasih atas kerja keras dan semangat yang telah dicurahkan selama pertemuan kemarin, dan saya harap Indonesia dapat mencapai tujuan kita bersama, yaitu merdeka. Terima kasih. Merdeka! 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 So this is what. Teman-teman sekalian, waktu dan tempat dipergunakan dengan baik. Terima kasih. Tepuk tangan. Dari ulang aja, dari ulang. Kameramen bilang dari ulang. Kenapa ini nggak dimulai saya? Memenuhi memori ini 1 menit aja. Pemuda kedua. Ulang. Tadi masih ada suara. Pas kalian mulai. Tadi masih ada suara. Pas kalian mulai. Suara apa sama dia?